Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Resmi? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya ingin menjelaskan bahwasanya saya akan berperan sebagai pengamat atau bisa dibilang sebagai observer. Ya. Yang nantinya akan melihat proses ketika Ibu Resmi melakukan proses coaching bersama Bu Mima selaku coach. Nanti sebelum Ibu mulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah satu, terkait prinsip menjadi seorang coach. Kemudian ada beberapa prinsip nantinya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga nanti memiliki kompetensi inti dari coaching tersebut. Yang dimaksud kompetensi inti yaitu meliputi presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dilanjutkan dengan yang namanya teknik rasa. Teknik rasa, saya berharap dalam proses percakapan ketika Bu Resmi dengan Bu Mima itu melakukan sebuah coaching yang bisa menerapkan alur dari Tirta, ya, yaitu tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada juga rencana aksi dan tanggung jawab. Itulah yang menjadi rubrik penilaian saya ketika Bu Resmi dan Bu Mima menjadi seorang coach dan coach dalam proses coaching. Dari sini, adakah yang belum dipahami? Insya Allah sudah paham Pak. Alhamdulillah. Nah, itu adalah hal yang pertama. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sebelum Ibu mulai proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak? Nah, yang pertama itu pertanyaan dari saya kepada Bu Resmi. Kira-kira untuk kompetensi coaching yang mana nih yang nantinya Ibu akan kembangkan dalam proses percakapan dengan Bu Mima? Iya. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan bersama Bu Mima nanti, ini adalah yang pertama adalah kehadiran Pak. Kehadiran, oke. Kemudian mendengar aktif. Oke. Sekaligus saya nanti juga akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Mima. Oke. Jadi dari kompetensi yang dikembangkan itu tiga-tiganya, Iya, ya? Insya Allah tiga-tiganya Pak. Oke. Kemudian pasnya sama dengan teknik rasa ya? Iya, Oke. betul. Luar biasa mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga presence. Nah, dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagian mana nih yang nantinya secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ketika coaching dengan Bu Mima? Iya. Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah ini yang paling utama, yaitu mendengar aktif Pak. Oke, jadi saya nanti sekiranya akan mendengarkan penuh apa yang akan Bu Mima sampaikan kepada saya. Dari situ juga saya akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Mima bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, dari yang saya tangkap ini tadi, memang mendengarkan secara aktif ini adalah salah satu kunci, ya, agar kita dapat menggali banyak hal dari proses percakapan dengan coach. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Bu Resmi, mengenai indikator ketercapaian ya, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Resmi tuju dalam proses percakapan nanti? Monggo. Untuk indikator ketercapaiannya adalah kehadiran penuh nih yang paling utama Pak. Oh gitu, Ya, kehadiran di presence-nya ya. Betul, betul dari awal sampai akhir nanti saya akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Mima. Baik, jadi Ibu tekankan pada poin presence-nya. Ya. Baik Ibu, semoga indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya mengenai alur Tirta, kemudian dengan ide solusi dari coach nantinya bisa tergali dengan maksimal Ya, dalam proses percakapan nanti.
Kemudian Ibu saya ingin tanyakan selebihnya setelah itu Ibu bisa memulai percakapan dengan coaching dan saya harap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan tadi. Dan semoga apa yang ingin dituju itu bisa tercapai. Iya, amin. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Resmi, semoga sukses selalu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kan guru kelas 1 ya Bu ya. Ada beberapa siswa saya itu jarang masuk Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi ini menjadi masalah Bu Mima bahwa peserta didiknya jarang masuk sekolah seperti itu ya. Kalau boleh saya tanya Bu, ini apa kira-kira yang menjadi penyebab siswanya Bu Mima ini jarang masuk sekolah? Setelah saya tanyakan ke ibunya ya Bu ya, ternyata anak itu tidak masuk sekolahnya itu sebelum berangkat sekolah itu orang tuanya sudah tidak ada Bu, jadi sudah berangkat kerja. Kemudian satu lagi siswa Bu itu dia tidak berangkat ke sekolah itu karena dia tidurnya terlalu malam, kebanyakan main game, akhirnya bangunnya kesiangan Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi orang tua lebih dulu berangkat daripada anak-anak, kemudian anak-anak juga tidur terlalu malam ya. Oke. Nah, dari sini apa sih Bu konsekuensi dari masalah Ibu? Nah, ini Bu, jika anak itu jarang masuk, otomatis mereka juga ketinggalan pelajaran. Seperti itu Bu. Iya. Dan dari sini apa kira-kira yang sudah Bu Mima lakukan untuk mengatasi masalah Bu Mima? Nah, di sini saya melakukan menanyakan kepada wali murid. Kemudian di sini saya juga menyampaikan kepada wali murid bahwa jika anak ini tertinggal pelajaran, otomatis mereka saat ujian, saat guru melaksanakan asesmen, mereka juga kesulitan Bu. Seperti itu ya Bu, ya betul-betul. Kemudian kira-kira apa saja sih Bu kekuatan dan kelemahan terkait dengan masalah yang Ibu alami saat ini? Nah, kekuatannya adalah jika saya menyampaikan hal ini kepada wali murid, otomatis ini juga berdampak baik bagi saya dan KBM akan berjalan dengan lancar Bu. Iya, untuk kelemahannya Bu Mima. Nah, jika orang tua tidak merespon, ya itu Bu, jadi anak-anak yang kurang berhasil dalam pencapaian pembelajaran saya di kelas Bu. Oke. Nah, kira-kira apa saja sih peluang serta hambatan yang Bu Mima hadapi dalam mengatasi masalah ini Bu? Nah, di sini saya akan kesulitan sekali dengan menghubungi keluarga karena anak itu benar sekali ketika saat saya mendatangi ke rumahnya, orang tuanya memang sudah berangkat untuk bekerja. Iya. Jadi posisi anak saat berangkat sekolah ini berarti orang tua sudah tidak ada di rumah. Iya. Seperti itu ya. Nah, dari sini apa yang dapat Bu Mima lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Bu Mima hadapi? Nah, di sini saya akan mengundang wali murid untuk menyampaikan hal ini. Saya minta kerjasamanya untuk selalu memotivasi peserta didik saya. Seperti itu ya. Jadi Bu Mima ingin orang tua dihadirkan ke sekolah seperti itu ya Bu ya. Nah, dari apa yang ingin Bu Mima lakukan, kira-kira langkah-langkah kecil apa yang dapat Bu Mima ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Langkah pertama, saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah Bu. Nah, jadi saya akan menyampaikan hal ini terkait dengan kehadiran peserta didik saya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi kepada rekan sejawat saya, terutama guru bidang studi Bu. Seperti itu ya. Jadi sebelum Bu Mima melaksanakan pertemuan dengan wali murid, Bu Mima akan meminta izin dulu kepada ibu kepala sekolah seperti itu ya Bu ya. Nah, dalam hal ini kira-kira siapa Bu yang dapat membantu Bu Mima mencapai tujuan yang Bu Mima rencanakan tadi? Yang pertama adalah wali murid ya Bu ya. Ya. Kemudian kepala sekolah, Ya. rekan sejawat. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada
wali murid untuk selalu memotivasi siswa saya, anaknya untuk apa ya, rajin untuk masuk sekolah, Bu. Seperti itu. Oke, oke. Kemudian bagaimana Bu Mima akan memastikan bahwa Bu Mima akan tetap pada komitmen yang telah Bu Mima sampaikan tadi? Nah, saya di sini akan selalu apa ya, berkolaborasi dengan wali murid. Kemudian saya juga apa ya, selalu memberikan motivasi kepada peserta didik saya, dan akan saya berikan pembelajaran yang lebih variatif. Akhirnya anak itu tergiur untuk mengikuti pembelajaran saya untuk masuk ke sekolah. Iya. Jadi pembelajaran yang inovatif ya tentunya, yang akan menjadikan anak-anak untuk kangen masuk dan rajin sekolah seperti itu ya. Benar, Bu, ya. Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, dari apa yang sudah Bu Mima sampaikan kepada saya di proses coaching ini. Nah, dari sini Bu Mima juga sudah mempunyai solusi atas masalah yang Bu Mima hadapi seperti Benar, itu ya. Bu. Nah, apa yang menurut Bu Mima paling penting sih dari sesi coaching kita pada hari ini? Nah, di sini dalam percakapan ini tadi ya, Bu ya, saya lebih senang, lebih lega, lebih termotivasi dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata saya sudah di sini sudah menemukan solusinya, Bu. Seperti Iya. itu, iya Bu ya. Jadi Ibu sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi ya Bu ya. Iya, benar, Sehingga Bu. kedepannya juga Bu Mima akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak didik, sehingga mereka bisa lebih aktif, lebih rajin untuk sekolah ya. Baiklah Bu Mima, semangat untuk apa yang ingin diraih ya. Baik, Bu. Semoga apa yang Bu Mima inginkan ini tercapai kan, seperti itu, sehingga dapat memotivasi anak-anak untuk bisa rajin untuk sekolah ya. Oke, terima kasih Bu Mima Terima kasih, apa Bu. yang sudah disampaikan. Semangat untuk mendidik anak-anak kita. Terima kasih, Bu, waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Bu Mima. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Resmi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan yang sudah Bu Resmi lakukan dengan Bu Mima. Ya, Dan saya mempunyai beberapa catatan terkait proses percakapan yang dilakukan oleh Bu Resmi tadi. Namun ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bu Resmi. Ya, silakan. Yang pertama, apa yang sudah Bu Resmi lakukan tadi? Kemudian indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu Resmi lakukan pada saat proses coaching tadi? Monggo. Ya, baiklah, terima kasih Pak Hadi. Yang sudah saya lakukan tadi bersama Bu Mima adalah proses coaching Pak Hadi, di mana Bu Mima menyampaikan kepada saya terkait masalah-masalah yang Bu Mima hadapi pada pembelajaran ya Pak. Tadi Bu Mima menyampaikan bahwa beberapa siswanya ini ada yang tidak masuk sekolah atau sering tidak masuk sekolah. Nah, dari apa yang Bu Mima sampaikan kepada saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Intinya dari pertanyaan tersebut dapat menggali solusi dari permasalahan yang Ibu Mima sampaikan kepada saya. Kemudian dari kompetensi yang sudah saya kembangkan di sini, saya tadi sudah mengembangkan beberapa kompetensi, diantaranya adalah kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, sekaligus seperti yang sudah saya sampaikan adalah saya memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Mima, sehingga dari pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan ke Bu Mima bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, alhamdulillah. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sesuai dengan catatan di mana ketika Bu Rismi melakukan proses coaching dengan Bu Mima. Betul. Bu Rismi juga menerapkan prinsip kemitraan di mana adanya kesetaraan antara coach dan coach. Kemudian dari proses itu tadi tidak ada perbedaan secara strata ataupun kedudukan. Kemudian Bu Resmi juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana
Ibu tadi sudah menggali terkait informasi aktivitas pada saat coaching dengan Bu Mima tadi, Betul. dan juga menyampaikan beberapa solusi tadi dari hasil panduan pertanyaan reflektifnya, sehingga si coach ini dapat menemukan solusi secara mandiri. Betul. Nah, dari sana juga Ibu juga sudah memberikan apa yang tadi ditangkap di awal, yaitu 3 kompetensi inti sudah Ibu laksanakan semua, mulai dari mendengarkan ya, presence, kemudian kehadiran penuh, kemudian yang terakhir itu melakukan pertanyaan berbobot. Nah, dari proses itu juga dilakukan dengan sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi, Ya. kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Betul itu tadi sekali. juga Ibu terapkan dengan teknik rasa, Iya, ada Pak. receive. Ibu Iya. menerima segala informasi yang dilakukan oleh coach tadi itu, coachingnya, disampaikan, dengarkan dengan seksama, sampai juga merespon sebagai bentuk apresiasi. Kemudian untuk S-nya summarize, merangkum dari awal permasalahan, kemudian sampai si coach ini bisa menemukan solusinya, dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot itu juga luar biasa menurut saya. Alhamdulillah, sesuai dengan catatan saya, Bu Resmi sudah melakukan proses coaching dengan baik. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Resmi, Iya. apakah ada kompetensi yang ingin Bu Resmi kembangkan lagi setelah proses coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih intensif lagi ini adalah memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, gitu. Ya, jadi kalau pertanyaan berbobot yang saya berikan Bu Mima ini lebih banyak, mungkin ya kemungkinan solusi-solusi yang keluar dari Bu Mima ini juga akan lebih banyak. Tidak Iya. hanya satu solusi Iya, saja, iya, iya. tapi bisa berbagai solusi untuk mengatasi masalah yang dia hadapi, seperti itu, Pak. Oke, jadi ingin mengedepankan pertanyaan berbobot ya. Iya, betul. Ya, Untuk mudah-mudahan menggali, ya. apa yang Bu Resmi lakukan tadi bisa bermanfaat juga, ilmu juga buat saya, Betul, buat Pak. teman-teman yang lain. Iya. Harapannya ke depannya semoga bisa berjalan dengan baik, Baik, juga Pak. bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Iya. Terima kasih Bu Resmi atas Sama-sama. pengalaman yang luar biasa. Iya. Sampai jumpa lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.